Bayangkan sebuah dunia di mana lo nggak lagi punya rumah, nggak punya mobil, bahkan software di komputer lo pun bukan milik lo. Lo bangun tidur, dan hal pertama yang lo sadari adalah lo harus membayar biaya sewa untuk hampir setiap aspek di hidup lo. Lo nggak lagi membeli barang, lo cuma menyewa hak untuk menggunakannya sementara waktu. Selamat datang di era The Rent-Seeking Economy, sebuah sistem di mana kepemilikan pribadi sedang dihapuskan secara perlahan, diganti dengan tagihan bulanan yang nggak akan pernah selesai sampai lo mati. Hari ini, kita bongkar rencana besar di balik ekonomi sewa, dan kenapa lo dipaksa untuk tidak memiliki apa-apa, agar lo tetap bisa dikontrol. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kita berani membedah realita yang disembunyikan di balik kemudahan hidup modern. Kalau lu merasa konten-konten seperti ini memberikan sudut pandang baru dan membantu lu lebih waspada terhadap sistem ekonomi, tolong dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, berikan like dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dukungan lo sangat berarti agar kita bisa terus memproduksi konten edukasi yang jujur dan independen tanpa sensor. Sekarang, mari kita masuk ke pembahasan yang bakal bikin lu mikir 2 kali sebelum klik tombol subscribe di aplikasi manapun. Dulu, ada sebuah kepuasan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata ketika lu memegang sebuah barang yang baru saja lu beli. Ketika lu membeli sebuah album musik dalam bentuk kaset atau CD, lu memegang benda fisiknya, lu memilikinya. Lu bisa meminjamkannya ke teman, lu bisa menjualnya kembali, atau lu bisa menyimpannya di rak buku sampai puluhan tahun ke depan tanpa perlu membayar Rp1 pun lagi kepada musisinya. Begitu juga dengan software komputer. Dulu, kita membeli CD instalasi, memasukkannya ke komputer, dan software itu menjadi milik kita selamanya. Tidak ada biaya tambahan, tidak ada koneksi internet yang wajib tersambung, dan yang paling penting, tidak ada orang yang bisa mengambilnya dari lo. Namun, perhatikan apa yang terjadi hari ini. Secara perlahan namun sangat pasti, konsep kepemilikan pribadi sedang dibunuh. Perusahaan-perusahaan raksasa menyadari satu celah besar dalam model bisnis lama. Menjual barang sekali putus itu tidak cukup menguntungkan bagi para pemegang saham. Jika lu membeli sebuah mobil dan merawatnya dengan baik selama 20 tahun, perusahaan mobil itu hanya mendapatkan uang 1 kali dari lu. Tapi, jika mereka bisa mengubah mobil itu menjadi sebuah layanan, mereka bisa mendapatkan uang dari lu setiap bulan seumur hidup lu. Inilah awal mula lahirnya era SaaS atau Software as a Service yang kemudian bermutasi menjadi XaaS, Anything as a Service. Lu tidak lagi membeli Microsoft Office, lu menyewa akses ke Office 365. Lu tidak lagi membeli film, lu menyewa hak akses ke perpustakaan digital yang bisa dihapus kapan saja oleh penyedianya. Di balik kemudahan akses yang ditawarkan, ada harga yang sangat mahal yang harus lu bayar, yaitu kehilangan kendali. Lu harus sadar, ketika lu hanya menyewa akses, lu sebenarnya tidak membangun kekayaan. Lu hanya sedang melakukan konsumsi yang tidak berujung. Dalam ekonomi, aset adalah sesuatu yang memiliki nilai dan bisa diwariskan atau dijual kembali. Tapi dalam ekonomi sewa, lu mengalirkan uang lu keluar setiap bulan hanya untuk mempertahankan status quo. Begitu pendapatan lu macet dan lu tidak bisa membayar biaya langganan, semua aset digital lu hilang dalam sekejap. Foto-foto lu di cloud, dokumen kerja lu, hingga hiburan lu, semuanya terkunci. Lu tidak memiliki apa-apa. Sistem ini sangat licik karena mereka membungkus kematian kepemilikan ini dengan kata-kata manis seperti fleksibilitas dan kemudahan. Mereka bilang, buat apa memiliki kalau bisa menyewa dengan harga murah? Padahal murah dalam jangka pendek adalah jeratan dalam jangka panjang. Mereka sedang mengubah masyarakat dari pemilik properti menjadi penyewa abadi. Sebuah bangsa yang tidak memiliki apa-apa adalah bangsa yang sangat mudah untuk dikontrol. Karena jika lu tidak punya tempat untuk berpijak, tidak punya alat untuk bekerja secara mandiri, dan tidak punya simpanan fisik, maka lu harus selalu patuh pada aturan siapapun yang memegang kunci akses hidup lu. Era milik saya sedang digantikan dengan era izin saya. Lu harus minta izin lewat koneksi internet dan pembayaran berkala hanya untuk menjalankan fungsi dasar dalam hidup lu. Dan inilah babak pertama dari rencana besar untuk melucuti kedaulatan individu demi keuntungan korporasi global yang tak terbatas. Pernahkah lu merasa, meskipun gaji lu sudah naik, tapi sisa uang di akhir bulan rasanya tetap sama?
Lu merasa sudah hemat, lu nggak beli barang mewah, tapi entah kenapa saldo ATM lu tetap bocor. Jawabannya mungkin bukan karena pengeluaran besar yang terlihat, tapi karena puluhan lubang kecil yang lu sebut sebagai langganan. Inilah yang kita namakan subscription trap atau perangkap langganan. Sebuah strategi psikologis yang didesain untuk memastikan arus kas lu tidak pernah benar-benar mengendap di rekening lu sendiri. Sistem ini bekerja dengan memanfaatkan sifat psikologis manusia yang meremehkan angka kecil. Perusahaan tahu kalau mereka minta lu bayar 5 juta di muka untuk sebuah layanan, lu bakal berpikir 2 kali. Tapi kalau mereka minta 49.000 per bulan, otak lu bakal bilang, cuma seharga segelas kopi, nggak masalah. Inilah racunnya. Karena secara tidak sadar, lu mulai mengumpulkan 5, 10, hingga 15 langganan berbeda. Dari mulai streaming film, musik, penyimpanan cloud, aplikasi edit foto, hingga fitur-fitur premium di media sosial. Secara terpisah, angkanya memang kecil. Tapi secara kolektif, mereka adalah vampir finansial yang menyedot energi keuangan lu setiap bulan seumur hidup lu. Masalah terbesar dari subscription trap adalah mereka menciptakan beban tetap atau fixed cost yang mengerikan. Dulu kalau lu lagi kesulitan keuangan, lu tinggal berhenti belanja. Tapi sekarang, begitu lu mencoba berhemat, lu baru sadar kalau hidup lu sudah terikat pada puluhan kontrak digital. Lu mau berhenti langganan cloud, tapi semua foto kenangan lu ada di sana. Lu mau berhenti langganan aplikasi kerja, tapi semua dokumen lu terkunci di dalamnya. Lu tidak lagi berlangganan karena lu butuh, lu berlangganan karena lu tersandera. Sistem ini juga sengaja dibuat dengan sistem auto debit. Mereka ingin lu lupa bahwa lu sedang mengeluarkan uang. Mereka ingin transaksi itu terjadi di balik layar, saat lu sedang tidur, tanpa lu perlu memberikan konfirmasi ulang. Inilah cara mereka menghilangkan rasa sakit saat membayar. Ketika lu tidak merasa sakit saat membayar, lu tidak akan merasa perlu untuk berhenti. Inilah yang memastikan kelas menengah tetap berada di posisinya. Tidak pernah cukup miskin untuk menyerah, tapi tidak pernah cukup kaya untuk memiliki modal besar. Lu harus paham satu hal, kekayaan tidak dibangun dari seberapa besar gaji lu, tapi dari seberapa besar selisih antara pendapatan dan pengeluaran yang bisa lu pertahankan. Subscription trap didesain khusus untuk mempersempit selisih itu. Perusahaan-perusahaan ini memiliki tim psikolog dan ahli data yang tugasnya cuma satu, mencari cara agar uang lu pindah ke kantong mereka secara rutin, sekecil apapun itu. Mereka lebih suka lu bayar 20.000 selamanya daripada bayar 1 juta sekali saja. Karena dalam jangka panjang, mereka bukan hanya mendapatkan uang lu, mereka mendapatkan kepatuhan lu. Lu dipaksa untuk terus bekerja, terus mencari penghasilan, hanya untuk menjaga agar semua lampu digital di hidup lu tetap menyala. Digital serfdom, menjadi buruh di tanah digital milik orang lain. Di abad pertengahan, ada istilah yang disebut serfdom atau perbudakan tanah. Para petani diizinkan tinggal dan mengelola tanah, tapi mereka tidak pernah memiliki tanah itu. Mereka hanya buruh yang menyetor sebagian besar hasil panennya kepada tuan tanah sebagai biaya perlindungan dan hak untuk tetap tinggal di sana. Sekarang, coba lu perhatikan hidup lu di era digital ini. Apakah lu merasa memiliki kebebasan? Ataukah lu sebenarnya adalah seorang petani digital yang sedang menggarap tanah milik orang lain? Inilah yang disebut digital serfdom. Kita hidup di sebuah era di mana kita membangun bisnis, membangun reputasi, dan menyimpan memori di atas tanah yang dimiliki oleh korporasi teknologi raksasa. Lu mungkin merasa punya toko online yang sukses, tapi kenyataannya, lu cuma penyewa di platform mereka. Kapanpun mereka mengubah algoritma, kapanpun mereka menaikkan biaya admin, atau kapanpun mereka memutuskan untuk menutup akun lu tanpa alasan yang jelas, seluruh bisnis lu hancur dalam semalam. Lu tidak punya kekuatan hukum untuk melawan karena sejak awal, lu tidak pernah memiliki tanahnya. Lu hanya diizinkan untuk menggunakannya selama lu patuh pada aturan sang tuan tanah digital. Sistem ini jauh lebih licik dari perbudakan zaman dulu. Dulu, perbudakan terlihat nyata dengan rantai di kaki. Sekarang, rantainya adalah koneksi internet dan kebijakan privasi yang tidak pernah lu baca. Kita menyerahkan data pribadi kita, tenaga kita, dan kreativitas kita untuk memperkaya platform mereka.
Setiap konten yang lu buat, setiap data yang lu unggah sebenarnya adalah hasil panen yang lu serahkan secara gratis untuk meningkatkan nilai perusahaan mereka. Sebagai imbalannya, lu diberikan rasa eksis yang semu. Lebih parah lagi, digital serfdom ini menyusup ke kebutuhan dasar. Kita mulai menyimpan semua dokumen penting, kontrak kerja, hingga tabungan dalam sistem yang bisa memutus akses kita kapan saja. Bayangkan, jika suatu hari sistem skor sosial diterapkan secara global. Jika lu dianggap tidak patuh atau memiliki opini yang tidak disukai oleh sistem, mereka tidak perlu memenjarakan lu. Mereka cukup mematikan akses cloud lu, memblokir akses pembayaran digital lu, dan tiba-tiba lu kehilangan segalanya. Lu tidak bisa bekerja, lu tidak bisa masuk ke rumah pintar lu, dan lu tidak bisa menyentuh uang lu sendiri. Inilah kiamat kepemilikan yang sebenarnya. Lu merasa merdeka karena bisa berpindah dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. Padahal, lu cuma berpindah dari satu sel penjara ke sel penjara lainnya. Semua infrastruktur hidup kita, mulai dari komunikasi, transportasi, hingga finansial, semuanya sudah berubah menjadi sistem sewa. Lu tidak lagi memiliki aset yang bisa memberikan lu posisi tawar. Tanpa kepemilikan fisik, lu hanyalah seorang pengungsi di dunia digital yang harus selalu tunduk pada kemauan para pemegang server. Kita telah menukar kedaulatan kita dengan kenyamanan, dan sekarang kita baru sadar bahwa harga dari kenyamanan itu adalah kebebasan kita sendiri. Pernahkah lu merasa barang-barang zaman dulu jauh lebih awet dibanding barang sekarang? Kulkas nenek lu mungkin masih dingin setelah 30 tahun, tapi mesin cuci yang lu beli bertahun lalu sudah mulai rewel. Ini bukan perasaan lu saja, dan ini bukan karena teknologi kita mundur. Ini adalah sebuah strategi jahat yang disebut planned obsolescence, perencanaan agar sebuah produk cepat usang atau rusak dalam jangka waktu tertentu. Perusahaan-perusahaan besar tidak ingin lu membeli barang sekali untuk seumur hidup. Itu adalah kematian bagi pertumbuhan ekonomi mereka. Maka, mereka mendesain produk agar mati tepat saat masa garansinya habis. Mereka menggunakan komponen yang sulit diperbaiki, merekatkan baterai agar tidak bisa diganti, dan yang paling licik, menggunakan pembaharuan software untuk memperlambat perangkat lama lu. Lu dipaksa untuk terus membeli, terus membuang, dan terus menjadi penyumbang limbah elektronik hanya agar angka penjualan mereka tetap hijau. Namun, di tahun 2026 ini, ada tren yang jauh lebih mengerikan yang mulai muncul. Fitur terkunci, subscription features. Bayangkan, lu sudah membayar ratusan juta rupiah untuk membeli sebuah mobil. Secara fisik, mobil itu sudah punya fitur pemanas kursi, lampu jauh otomatis, atau akselerasi mesin yang cepat. Tapi pas lu mau pakai, muncul pesan di layar. Fitur ini hanya tersedia dengan langganan 150.000 per bulan. Ini adalah puncak dari kegilaan ekonomi sewa. Lu sudah memiliki barangnya secara fisik. Lu sudah membayar pajaknya. Lu menyimpannya di garasi lu. Tapi lu tidak memiliki hak untuk menggunakan seluruh fungsinya kecuali lu terus membayar uang keamanan bulanan kepada pabriknya. Ini adalah bentuk perampokan terang-terangan yang dibungkus dengan teknologi digital. Mereka menaruh gembok digital di dalam properti pribadi lu. Mereka menaruh gembok digital di dalam properti pribadi lu. Jika tren ini terus berlanjut, masa depan kita akan sangat gelap. Lu mungkin harus langganan bulanan hanya agar kulkas lu tetap dingin, atau membayar biaya langganan agar mesin kopi lu bisa mengeluarkan espresso. Perusahaan tidak lagi mengincar uang lu di awal, mereka mengincar pajak hidup lu. Mereka ingin memastikan bahwa setiap nafas yang lu ambil, setiap langkah yang lu buat, dan setiap fasilitas yang lu gunakan, ada potongan biaya yang mengalir ke rekening mereka. Inilah cara mereka menghancurkan konsep barang bekas dan barang warisan. Lu tidak bisa mewariskan akun software atau fitur mobil lu ke anak cucu lu, karena semuanya terikat pada kontrak sewa personal. Lu tidak lagi mewariskan kekayaan, lu mewariskan beban tagihan. Kita sedang digiring ke sebuah titik di mana kita tidak lagi memiliki kendali atas benda-benda di sekitar kita. Kita hanya menjadi operator dari mesin-mesin yang pemilik aslinya berada di kantor pusat korporasi di belahan dunia lain. Tanpa kita sadari, properti pribadi kita telah berubah menjadi terminal penagihan yang bekerja 24 jam untuk menguras sisa-sisa pendapatan kita. Solusi: reclaiming ownership. Rebut kembali kedaulatanmu. Setelah kita melihat betapa mengerikannya penjara tagihan yang sedang dibangun di sekeliling kita, pertanyaannya adalah, apakah kita hanya bisa pasrah? Tentu tidak. Selalu ada cara untuk melawan sistem selama lu memiliki kesadaran.
Solusi untuk keluar dari ekonomi sewa ini bukan dengan cara hidup primitif, melainkan dengan mempraktikkan reclaiming ownership, sebuah gerakan untuk merebut kembali hak pemilikan sejati atas hidup dan aset lu. Langkah pertama adalah dengan melakukan audit langganan secara radikal. Buka mutasi rekening lu sekarang juga dan lihat berapa banyak vampir finansial yang sedang menghisap uang lu. Jika lu tidak menggunakannya setiap hari, putuskan sekarang juga. Jangan biarkan auto debit menjadi lubang yang menguras modal masa depan lu. Alihkan uang sewa tersebut untuk membeli aset yang benar-benar bisa lu pegang fisiknya. Ingat, 1 gram emas di tangan lu jauh lebih berharga daripada 10 langganan aplikasi premium yang bisa hilang kapan saja saat lu gagah bayar. Langkah kedua, kembalilah ke produk fisik dan offline. Jika ada pilihan untuk membeli putus, belilah putus. Beli buku fisik daripada hanya menyewa di perpustakaan digital. Beli software yang bisa berjalan tanpa koneksi internet. Open source. Miliki hard drive sendiri untuk menyimpan kenangan lu. Jangan hanya percaya pada awan milik orang lain yang sewaktu-waktu bisa mengunci pintu aksesnya. Dengan memiliki salinan fisik, lu memiliki kontrol penuh. Lu tidak perlu izin dari siapapun hanya untuk melihat foto keluarga lu sendiri atau membaca ilmu yang sudah lu beli. Langkah ketiga, dan yang paling krusial bagi masa depan finansial lu adalah prioritaskan kepemilikan properti dan alat produksi. Jangan terjebak narasi bahwa menyewa rumah lebih praktis. Menyewa mungkin terasa murah di awal, tapi kepemilikan adalah tentang kedaulatan. Memiliki sepetak tanah atau rumah kecil memberikan lu tempat berpijak yang tidak bisa diusir oleh algoritma atau kebijakan perusahaan. Selain itu, milikilah alat produksi sendiri, entah itu komputer yang lu rakit sendiri, mesin produksi, atau keahlian yang tidak bergantung pada platform tunggal. Jangan biarkan seluruh sumber pendapatan lu bergantung pada tuan tanah digital yang bisa menutup toko lu dalam satu klik. Kita harus mulai mendukung gerakan Right to Repair, hak untuk memperbaiki. Belilah barang dari perusahaan yang mengizinkan lu membuka dan memperbaiki barang lu sendiri. Jangan dukung perusahaan yang sengaja mengunci produk mereka. Dengan memperbaiki, lu memperpanjang usia kepemilikan lu dan memutus siklus konsumerisme yang dipaksakan. Lu harus sadar bahwa di masa depan, kepemilikan pribadi akan menjadi kemewahan baru. Orang-orang yang tetap memiliki aset fisik, yang tidak terjerat utang langganan dan yang memiliki kontrol atas datanya sendiri, merekalah yang akan menjadi elit baru yang merdeka. Berhenti menjadi sekedar nomor pelanggan di server raksasa. Mulailah menjadi tuan atas properti lu sendiri. Karena hanya dengan memiliki, lu punya harga diri. Hanya dengan memiliki, lu punya posisi tawar. Dan hanya dengan memiliki, lu benar-benar bisa disebut sebagai manusia yang merdeka. Rebut kembali kedaulatanmu dari sekarang. Pesan moral yang ingin gua titipkan buat lu hari ini adalah kemerdekaan sejati tidak pernah datang dari kemudahan yang disewakan, melainkan dari kepemilikan yang diperjuangkan. Kita hidup di zaman di mana kenyamanan seringkali menjadi jebakan untuk melucuti kedaulatan kita sebagai individu. Jangan biarkan hidup lu hanya menjadi deretan angka di database korporasi. Ingatlah, kekayaan sejati bukan tentang seberapa banyak akses yang lu punya, tapi tentang seberapa besar kontrol yang lu pegang atas hidup lu sendiri. Jangan biarkan anak cucu lu nanti hanya mewarisi tumpukan tagihan tanpa aset sepeser pun. Mulailah membangun benteng kepemilikan lu dari sekarang, sekecil apapun itu. Karena pada akhirnya, di dunia yang memaksa lu untuk tidak memiliki apa-apa, menjadi seorang pemilik adalah tindakan perlawanan yang paling nyata. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menyimak perjalanan ini sampai detik terakhir. Dukungan kalian lewat like, komen, dan subscribe adalah bahan bakar utama bagi channel ini untuk terus menyuarakan realita yang jarang dibahas di tempat lain. Bagikan video ini ke orang-orang terdekat lu, karena mungkin mereka juga butuh pengingat ini untuk segera bangun. Tetaplah kritis, tetaplah berani, dan jadilah tuan atas nasib lu sendiri. Gua pamit, sampai jumpa di pembahasan rahasia dunia berikutnya. Kita gas!